Bayangkan ini, bangsa Mongol yang menaklukkan Tiongkok, Persia hingga Eropa Timur, justru gagal total menaklukkan satu negeri kecil di Asia Tenggara, Vietnam. 3 kali mereka menyerbu, 3 kali pula mereka dipukul mundur. Bagaimana mungkin pasukan terbesar dalam sejarah bisa dipermalukan oleh negeri kecil di selatan? Ketika mendengar nama Mongol, banyak orang membayangkan pasukan berkuda ganas yang membakar kota dan menghancurkan kerajaan, dan memang benar. Di bawah kepemimpinan Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, kekaisaran Mongol berhasil menaklukkan sebagian besar Asia dan menjadi kekaisaran terbesar yang pernah ada. Namun di Asia Tenggara, mereka menghadapi tantangan tak terduga. Kerajaan kecil yang saat itu bernama Dai Viet, sekarang Vietnam, menolak tunduk pada dinasti Yuan yang dikuasai Mongol. Dan dari penolakan itulah dimulai serangkaian invasi brutal yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Dari tahun 1258 hingga 1288, Mongol melancarkan 3 invasi besar-besaran ke Vietnam. Tapi yang mengejutkan dunia, bangsa petani dan prajurit gerilya ini bukan hanya bertahan, mereka menghancurkan reputasi tak terkalahkan Mongol. Mari kita telusuri bagaimana strategi, medan, dan tekad rakyat Vietnam mengalahkan kekuatan super abad ke-13. Setelah menaklukkan Tiongkok Utara, dinasti Yuan di bawah Kubilai Khan mulai memaksakan dominasi atas seluruh wilayah Asia. Negara-negara kecil seperti Korea, Jepang, dan Vietnam diminta untuk tunduk dan mengirim upeti. Vietnam, yang saat itu diperintah oleh dinasti Tran, menolak mentah-mentah. Penolakan Vietnam membuat Mongol murka. Tahun 1258, pasukan pertama dikirim untuk menghukum kerajaan kecil ini. Sekitar 30.000 pasukan Mongol bergerak ke selatan dari Yunan, Tiongkok, menyusuri medan pegunungan dan lembah menuju ibu kota Vietnam, Thang Long, sekarang Hanoi. Pasukan Vietnam yang dipimpin oleh Jenderal Tran Hung Dao tidak langsung menghadapi Mongol secara frontal. Mereka menggunakan taktik menyulitkan logistik, membakar lumbung padi, dan menyerang secara gerilya sambil menarik musuh lebih dalam ke wilayah mereka. Mongol yang terbiasa bertempur di dataran luas, kini kewalahan menghadapi hutan, rawa, dan medan tropis yang asing. Mereka berhasil menduduki Thang Long, tapi hanya selama 2 minggu, sebelum wabah penyakit dan kekurangan suplai memaksa mereka mundur. Vietnam menang bukan karena jumlah, tapi karena medan, strategi, dan kesabaran. Dan ini baru awal dari perlawanan panjang mereka. Tiga dekade kemudian, setelah menguasai seluruh Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan, Kubilai Khan kembali mencoba menaklukkan Vietnam. Kali ini skala invasi jauh lebih besar, lebih dari 100.000 tentara, termasuk pasukan darat dan armada laut. Vietnam kembali dipimpin oleh keluarga Tran, dengan Tran Hung Dao sebagai komandan tertinggi. Ia sudah mempersiapkan negara untuk perang. Rakyat dimobilisasi, lumbung makanan dipindahkan ke pedalaman, dan desa-desa dikosongkan untuk menjebak pasukan Mongol. Pasukan Mongol berhasil menyerbu dan menduduki ibu kota untuk kedua kalinya. Tapi lagi-lagi strategi bumi hangus Vietnam membuat Mongol terjebak tanpa logistik dan menghadapi serangan-serangan mendadak di tengah wilayah yang sudah tidak ramah. Dalam pertempuran Chuang Duong, pasukan Vietnam berhasil menghancurkan sebagian besar armada logistik Mongol. Tanpa pasokan, pasukan besar Mongol berubah menjadi beban. Wabah penyakit dan gangguan terus-menerus memaksa mereka mundur secara memalukan. Kemenangan ini menjadikan Tran Hung Dao sebagai legenda. Ia bukan hanya ahli perang, tapi juga simbol nasionalisme Vietnam yang tak tunduk pada kekuatan luar. Tak terima dipermalukan 2 kali, Kubilai Khan mempersiapkan invasi terakhir. Tahun 1287, ia mengirim pasukan terbesar sejauh ini, 500 kapal perang dan 100.000 lebih prajurit, lengkap dengan teknologi dan suplai penuh. Tujuan mereka jelas,
menghancurkan Dai Viet dan mengganti raja dengan boneka Yuan. Namun kali ini, Vietnam sudah siap sepenuhnya. Tran Hung Dao menyusun rencana jebakan besar-besaran dan menjadikan Sungai Bac Dang sebagai lokasi final yang akan mencatat sejarah. Ia memerintahkan menanam ratusan pancang kayu runcing di dasar sungai yang hanya terlihat saat air surut. Pasukan Mongol yang tidak tahu medan menyerbu lewat sungai ini. Ketika pasukan laut Mongol terperangkap di sungai yang mulai surut, Vietnam menyerang dari segala arah. Pertempuran Sungai Bac Dang menjadi salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah militer Mongol. Ratusan kapal hancur, ribuan tentara Mongol tewas atau tenggelam. Pasukan darat yang kehilangan dukungan logistik pun mundur dengan kekacauan total. Itulah akhir dari ambisi Kubilai Khan atas Vietnam. 3 kali mencoba, 3 kali gagal. Dan Sungai Bac Dang menjadi simbol kemenangan rakyat kecil atas kekaisaran terbesar dunia. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa bangsa Mongol yang menaklukkan Persia, Rusia, dan Tiongkok justru gagal di Vietnam? Pertama, medan tropis Vietnam adalah musuh alami Mongol. Hutan lebat, sungai yang berliku, rawa, dan iklim lembab menjadi tantangan besar bagi pasukan yang terbiasa bertempur di padang rumput terbuka. Kedua, Vietnam menerapkan taktik asimetris dan gerilya yang efektif. Mereka tidak berperang frontal, tetapi menyerang saat musuh lengah, menghancurkan logistik, dan memaksa Mongol bertempur di waktu dan tempat yang tidak menguntungkan. Ketiga, kesatuan politik dan moral rakyat Vietnam luar biasa. Tidak seperti banyak wilayah lain yang cepat tunduk pada Mongol, Vietnam memiliki kepemimpinan kuat dan rakyat yang bersatu dalam mempertahankan tanah airnya. Dan terakhir, para jenderal Vietnam, terutama Tran Hung Dao, adalah ahli strategi sejati. Ia memahami kelemahan musuh dan memanfaatkannya secara maksimal, bahkan dalam kondisi inferior secara militer. Kegagalan ini membuat Mongol berhenti mencoba menguasai Asia Tenggara lewat darat dan membuka mata dunia bahwa kekuatan besar pun bisa ditundukkan oleh tekad dan strategi. Kemenangan Vietnam atas Mongol berdampak besar bagi sejarah kawasan. Mereka tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga menciptakan identitas nasional yang kuat berdasarkan perlawanan terhadap penjajah luar. Tran Hung Dao dikenang hingga kini sebagai pahlawan terbesar Vietnam. Patung dan kuilnya berdiri di berbagai kota, dan ajaran militernya masih dipelajari dalam literatur militer Vietnam modern. Bagi dinasti Yuan, kekalahan ini adalah pukulan besar. Mereka mulai menyadari batas kekuatan mereka dan lebih fokus mempertahankan wilayah kekuasaan daripada memperluas. Beberapa tahun kemudian, kekaisaran mulai melemah dan akhirnya runtuh pada abad ke-14. Di sisi lain, kemenangan ini membuat Vietnam lebih percaya diri menghadapi kekuatan luar. Ketika menghadapi penjajahan dari Tiongkok dan Prancis di masa depan, semangat melawan yang lebih besar tetap hidup dalam budaya dan sejarah mereka. Dan hingga hari ini, 3 kali kemenangan atas Mongol menjadi kebanggaan nasional, simbol bahwa keberanian dan kecerdasan bisa mengalahkan raksasa sekalipun. Perang antara Mongol dan Vietnam adalah salah satu babak paling mengejutkan dalam sejarah militer dunia. Negara kecil dengan sumber daya terbatas mampu mengalahkan pasukan terbaik dari kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Lebih dari sekadar kemenangan militer, ini adalah kemenangan strategi, medan, dan kehendak rakyat. Vietnam tidak hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga harga diri dan kemerdekaan yang diwariskan hingga generasi-generasi berikutnya. Sungai Bac Dang, Jenderal Tran Hung Dao,
Dan kekalahan Mongol telah menjadi legenda abadi yang terus dikenang sebagai momen kejayaan di tengah ancaman kehancuran total. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan, dan bahwa bangsa kecil pun bisa menulis kemenangan besar jika bersatu dan berpikir cerdas. Menurut kamu, apakah kemenangan Vietnam ini bisa dianggap sebagai salah satu keajaiban militer dalam sejarah dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.